Suatu hari, para pemuka kaum Quraisy berkumpul untuk membahas rencana pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW. Dalam pertemuan tersebut, Umar bin Khattab menyatakan, "Saya yang akan membunuhnya." Mereka pun menyetujui keputusan tersebut. Umar bin Khattab dilahirkan di Mekah dari keluarga Bani Adi yang merupakan salah satu cabang suku Quraisy dengan nama lengkap Umar bin Khattab bin Nafil bin Abdul Uzza. Keluarga Umar termasuk dalam golongan kelas menengah, dan pada masa di mana kemampuan membaca dan menulis jarang dimiliki, Umar telah menguasainya. Ia juga dikenal karena fisiknya yang kuat setelah berhasil meraih gelar juara gulat di Mekah. Pada masa itu, Umar tumbuh menjadi seorang pemuda yang disegani dan ditakuti. Karakter kerasnya membuatnya dijuluki Singa Padang Pasir. Ia berjuang dengan gigih untuk membela Islam yang bertentangan dengan agama tradisional masyarakat Arab yang menyembah berhala dan mempertahankan adat istiadat mereka. Demi menjaga kehormatan Umar, putrinya bahkan dikubur hidup-hidup. Diceritakan bahwa pada suatu ketika, Umar berniat untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Namun, saat itu ia bertemu dengan seorang Muslim yang memberitahukan bahwa saudara perempuannya juga telah memeluk Islam. Kaget mendengar hal tersebut, Umar pun membatalkan niatnya dan segera pulang ke rumah. Setibanya di rumah, ia mendapati saudaranya sedang membaca ayat-ayat Al-Quran dari surat Toha. Dalam keadaan emosi, Umar memukul saudaranya. Bagaimana kisah selengkapnya? Silakan saksikan video ini hingga akhir dan dukung saluran Ibnu Khalid dengan memberikan like, subscribe, serta menuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Bismillah, mari kita mulai kisah ini. Sinar cahaya iman pertama kali menyentuh hati Umar ketika ia melihat sejumlah perempuan dari kaum Quraisy meninggalkan negeri mereka untuk menuju negeri yang jauh. Ummu Abdullah binti Hantamah menceritakan, "Ketika kami bersiap untuk berhijrah ke negeri Habasyah, Umar mendekati dan berdiri di hadapanku. Kami pernah mengalami perlakuan keras darinya. Ia bertanya, 'Apakah ini persiapan untuk berangkat, wahai Ummu Abdullah?' Saya menjawab, 'Ya, demi Allah, kami harus meninggalkan negeri ini. Kalian telah menyakiti dan berbuat kasar terhadap kami hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan keluar bagi kami.' Umar menjawab, 'Semoga Allah menyertai kalian.' Saya melihat ada kelembutan dalam hati Umar yang belum pernah saya saksikan sebelumnya. Ketika putra Ummu Abdullah, Amir bin Rabi'ah, pulang dari suatu keperluan dan mendengar tentang Umar, ia berkata, 'Sepertinya engkau ingin Umar masuk Islam.' Saya menjawab, 'Ya.' Amir bin Rabi'ah kemudian menambahkan, dia tidak akan masuk Islam sebelum himar peliharaan ayahnya masuk Islam. Suatu hari yang sangat panas, Umar keluar dari rumahnya dengan pedang terhunus, berniat untuk membunuh Rasulullah SAW. Beberapa sahabatnya, termasuk Abu Bakar, Ali, dan Hamzah yang telah memeluk Islam, tinggal bersama Rasulullah SAW di Mekkah sebelum hijrah ke Habasyah. Umar mengetahui bahwa mereka sedang berkumpul di rumah seorang sahabat bernama Al-Arqam di bawah Gunung Syafa. Dalam perjalanan, Umar bertemu dengan Nuaim bin Abdullah al-Nizam yang telah memeluk Islam tetapi menyembunyikan keislamannya karena takut diusir oleh kaumnya. Nuaim bertanya kepada Umar, "Hendak kemanakah engkau, wahai Umar?" Umar menjawab, "Saya akan menemui Muhammad, orang yang telah meninggalkan agama kaumnya, memecah belah urusan kaum Quraisy, menghancurkan impian mereka, serta menghina agama dan tuhan-tuhan mereka. Saya akan membunuhnya." Nuaim menanggapi, "Alangkah buruk jalan yang engkau tempuh, wahai Umar. Engkau telah memperdaya dirimu sendiri, engkau terbuai dan menginginkan kehancuran Bani Adi. Apakah menurutmu Bani Abdul Manaf akan membiarkanmu hidup jika engkau membunuh Muhammad?" Keduanya kemudian terlibat dalam perdebatan yang semakin memanas. Umar berkata, "Menurutku engkau telah berpaling dari agama nenek moyangmu. Seandainya aku mengetahuinya lebih awal, engkau adalah orang pertama yang akan aku bunuh." Nuaim menjawab, "Aku beritahukan kepadamu, wahai Umar, bahwa keluargamu dan iparmu juga telah memeluk Islam,
meninggalkanmu sendirian dalam kesesatan. Umar bertanya, siapakah keluargaku yang kau maksud? Nuaim menjawab, saudara iparmu yang juga sepupumu, Said bin Zaid bin Amr, dan saudara perempuanmu, Fathimah binti Khattab. Setelah mendengar bahwa saudara perempuannya Fathimah dan suaminya, Said bin Zaid, telah memeluk Islam, Umar pun marah dan segera menuju rumah mereka. Ketika Umar mengetuk pintu, sang adik dan suaminya bertanya, siapakah yang mengetuk pintu? Umar menjawab, Umar bin Khattab. Saat itu, mereka sedang membaca sebuah lembaran bersama sahabat Nabi SAW, Khabbab bin Al-Arat. Khabbab kemudian bersembunyi, sementara Fathimah dan suaminya berdiri, tetapi lupa menyembunyikan lembaran yang sedang mereka baca. Ketika Umar masuk, Fathimah melihat wajahnya yang penuh kemarahan, dan segera menyembunyikan lembaran itu di bawah pahanya. Umar bertanya, suara apakah yang tadi aku dengar dari kalian? Saat itu, mereka sedang membaca surat Toha. Tidak ada suara lain yang terdengar kecuali percakapan antara kami berdua. Mereka menjawab, pasti kalian telah murtad, kata Umar dengan nada marah. Saudara ipar Umar menjawab, wahai Umar, bagaimana jika kebenaran tidak terletak pada agamamu? Mendengar jawaban tersebut, Umar langsung memukul iparnya dengan keras hingga terjatuh, bahkan duduk di atas dadanya. Fathimah berusaha menarik Umar dari suaminya, namun ia pun ditampar dengan keras hingga wajahnya berdarah. Fathimah berkata kepada Umar dengan penuh kemarahan, wahai musuh Allah, apakah engkau memukulku karena aku mengesahkan Allah? Umar menjawab, ya, benar. Fathimah melanjutkan, jika demikian, lakukanlah apa yang engkau kehendaki. Kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Kami telah menyatakan Islam di hadapanmu. Mendengar pernyataan tersebut dari saudarinya, Umar merasa menyesal dan bangkit dari dada iparnya. Ia kemudian duduk dan berkata, berikanlah lembaran yang ada pada kalian kepadaku agar aku dapat membacanya. Namun Fathimah menolaknya dan berkata, aku tidak mau memberikannya kepadamu. Umar berkata lagi, celakalah kamu, hatiku telah tersentuh oleh kata-katamu. Berikanlah kepadaku lembaran itu, karena aku ingin melihatnya, dan aku berjanji akan mengembalikannya kepadamu. Fathimah menjawab, engkau najis, sedangkan Al-Quran tidak boleh disentuh kecuali oleh orang-orang yang telah bersuci. Bangunlah dan mandilah atau berwudu, kata Fathimah. Umar pun pergi dan kembali setelah membersihkan dirinya. Fathimah kemudian memberikan lembaran itu kepada Umar yang berisi surah Toha dan beberapa surah lainnya. Umar mengambil lembaran tersebut dan mulai membaca, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ketika sampai pada kalimat Ar-Rahmanir-Rahim, ia berhenti sejenak untuk merenungkan maknanya, lalu melanjutkan membaca surah Toha. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar engkau menjadi susah, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Surah tersebut diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, yaitu yang Maha Pengasih, yang bersemayam di atas arsy. Miliknyalah apa yang ada di langit, di bumi, di antara keduanya, dan yang di bawah tanah. Dan jika kamu mengeraskan ucapanmu, sungguh Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang memiliki nama-nama yang baik. Al-Quran Surah Toha ayat 1 hingga 8. Umar berkata, dari hal ini kaum Quraisy telah lari. Umar melanjutkan bacaannya hingga ayat, sungguh, aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingatku. Sungguh, hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar setiap diri itu dibalas dengan apa yang telah ia usahakan. Maka janganlah engkau dipalingkan dari kiamat itu oleh orang yang tidak beriman kepadanya, dan oleh orang yang mengikuti keinginannya, yang menyebabkan engkau binasa. Surah Toha ayat 14 hingga 18. Umar berkata,
Semestinya yang mengatakan kalimat ini tidak ada yang disembah selain Dia. Tunjukkanlah kepadaku di mana Muhammad." Mendengar perkataan Umar, Khabbab segera keluar dari persembunyiannya. Khabbab berkata, "Ketahuilah Umar, aku sangat berharap doa yang dipanjatkan Nabi Muhammad SAW pada Senin lalu menjadi kenyataan." Beliau berdoa, "Ya Allah, kuatkanlah agama Islam ini dengan orang yang paling Engkau cintai di antara kedua orang ini, yaitu Umar bin Khattab atau Abu Jahal Amr bin Hisham." Umar kemudian berkata, "Kalau begitu, tunjukkan kepadaku di mana Muhammad." Karena meyakini ketulusan Umar, mereka pun memberitahukan keberadaan Rasulullah SAW. Beliau berada di sebuah rumah di Syafa bersama beberapa sahabatnya. Umar kemudian mengambil pedangnya dan bergegas menemui Rasulullah beserta para sahabatnya. Sesampainya di sana, Umar langsung menggedor pintu dan memanggil-manggil Rasulullah. Mendengar suara Umar, beberapa sahabat merasa terkejut dan tidak ada seorang pun yang berani membukakan pintu mengingat kebencian Umar terhadap Rasulullah SAW. Hamzah bin Abdul Muttalib melihat mereka merasa ketakutan dan berkata, "Ada apa dengan kalian?" Mereka menjawab, "Yang datang adalah Umar bin Khattab." Lalu Hamzah berkata, "Izinkanlah dia masuk. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kebaikan darinya, dia akan masuk Islam. Jika tidak, membunuhnya sangat mudah bagi kita." Mereka pun membukakan pintu untuk Umar, sementara Hamzah bersama seorang sahabat lainnya mengawal Umar untuk bertemu Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bersabda, "Izinkan dia masuk." Umar pun masuk dan Nabi bangkit menyambutnya, menarik baju Umar dengan kuat dan berkata, "Apa yang membuatmu datang ke sini, wahai putra Khattab? Demi Allah, menurutku engkau tidak akan berhenti sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan bencana atasmu." Umar segera menjawab, "Wahai Rasulullah, aku datang kepadamu untuk menyatakan keimananku kepada Allah dan Rasul-Nya serta apa yang dibawanya dari sisi Allah." Maka Rasulullah SAW mengucapkan takbir, "Allahu Akbar." Mendengar hal itu, seisi rumah pun tahu bahwa Umar telah masuk Islam. Para sahabat bangkit dari tempatnya masing-masing, merasa lebih dimuliakan oleh Allah ketika Umar masuk Islam bersama Hamzah bin Abdul Muttalib dan mengetahui bahwa mereka akan membela Rasulullah SAW dari musuh-musuhnya. Umar masuk Islam dengan kesungguhan yang tidak terbatas dan membela Islam sekuat ia memerangi Islam sebelumnya. Ia berdiri di hadapan Rasulullah seraya berkata, "Wahai Rasulullah, bukankah kita berada di jalan yang benar baik kita mati maupun hidup?" Rasulullah menjawab, "Benar. Demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, sesungguhnya kalian berada di jalan yang benar, baik kalian mati maupun hidup." Umar lalu berkata, "Kalau begitu, mengapa kita harus bersembunyi? Demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran Islam, kita harus keluar." Saat itu Rasulullah tampaknya telah berpikir bahwa sudah saatnya untuk mengumumkan Islam secara terang-terangan. Dengan dakwahnya yang mulai kuat dan mampu membela diri, beliau memerintahkan untuk mengumumkan Islam. Rasulullah kemudian keluar dalam dua barisan. Barisan pertama dipimpin oleh Umar, sementara barisan lainnya dipimpin oleh Hamzah. Derap langkah kaki mereka menerbangkan pasir jalanan yang mereka lalui, hingga akhirnya mereka masuk ke Masjid Al-Haram. Ketika melihat kedua barisan yang dipimpin oleh Hamzah dan Umar, kaum kafir Quraisy tampak muram wajahnya dan merasa gundah. Sejak itulah Rasulullah SAW memberi gelar Al-Faruq, sang pembela antara hak dan batil, kepada Umar, mengabarkan keislamannya kepada kaum Quraisy. Ketika Umar bin Khattab masuk Islam, ia ingin mengabarkan keislamannya tersebut kepada seluruh dunia, meskipun harus menghadapi kecaman dan perlawanan. Abdullah bin Umar berkata, ketika Umar masuk Islam, kaum Quraisy belum mengetahuinya. Maka ia bertanya kepada orang-orang, siapakah dari penduduk Makkah yang paling pandai menyiarkan berita? Dikatakan kepadanya, Jamil bin Ma'mar al-Jamhi. Umar lalu menemuinya, sementara aku mengikuti dari belakang dan menyaksikan apa yang akan dilakukannya. Aku adalah seorang anak kecil yang sadar akan apa yang aku lihat dan dengar.
Umar mendatanginya dan berkata, "Wahai Jamil, aku telah masuk Islam, demi Allah." Jamil tidak menjawab apapun. Ia langsung bangkit menarik baju Umar dan berdiri di depan pintu Masjid Al-Haram, lalu berteriak sekencang mungkin, "Wahai kaum Quraisy, ketahuilah bahwa Umar telah menyimpang." Umar berkata di belakangnya, "Bohong, yang benar adalah aku telah masuk Islam. Aku telah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusannya." Kaum Quraisy yang berada di sana langsung menyerang Umar. Umar menyerang Utbah bin Rabi'ah hingga terjatuh, lalu memukulnya dan mencongkel kedua matanya hingga membuat Utbah merasa kesakitan dan berteriak. Maka orang-orang pun menyingkir dari Umar. Mereka terlibat perkelahian hingga tengah hari dan merasa kelelahan. Umar lalu duduk seraya berkata, "Silakan lakukan apa saja yang kalian mau. Aku bersumpah dengan nama Allah, jika kami berjumlah 300 orang, kami akan meninggalkan tanah ini untuk kalian, atau kalian yang meninggalkan tanah ini untuk kami." Kala itu datanglah seorang laki-laki yang mengenakan pakaian dari sutra dan bertanya, "Ada apa dengan kalian?" Mereka menjawab, "Putra Khattab telah menyimpang." Laki-laki itu berkata lagi, "Lantas apa masalahnya? Dia yang memilih agamanya sendiri. Apakah kalian pikir Bani Adi akan menyerahkan temannya kepada kalian seperti ini? Tinggalkanlah dia sendiri." Lalu aku bertanya kepada ayahku di kota Madinah, "Wahai ayahku, siapakah laki-laki dari kaum Quraisy yang membelamu saat engkau baru masuk Islam?" Dia berkata, "Dia adalah Al-Ash bin Wail Al-Sahmi." Ketika hendak hijrah ke Madinah, Umar memberitahu Ayyasi bin Rabi'ah dan Hisham ibn Al-Ash. Mereka sepakat untuk bertemu di perkampungan Bani Ghafar yang berjarak sekitar 10 mil dari kota Makkah. Jika ada yang tidak hadir pada waktu yang telah ditentukan, berarti dia tertahan dan hendaklah kedua temannya berangkat hijrah. Ketika tiba waktu yang ditentukan, Umar dan Ayyasi datang ke sana. Hisham ternyata tertahan dan tidak dapat berangkat. Ia disiksa sehingga kembali ke agamanya yang dulu. Umar dan Ayyasi akhirnya sampai di Madinah, lalu singgah di perkampungan Rif'ah bin Abdul Munzir di daerah Kuba. Sementara Abu Jahal dan Harith bin Hisham, saudara Ayyasi, menyusul Ayyasi bin Rabi'ah sampai ke Madinah. Mereka berkata, "Wahai Ayyasi, demi Allah, ibumu telah bernazar bahwa dia tidak akan berteduh dan meminyaki kepalanya sampai dia melihatmu." Lalu Ayyasi meminta pendapat Umar. Umar berkata, "Demi Allah, mereka berdua tidak punya keinginan lain selain mengeluarkanmu dari Islam. Hati-hatilah terhadap mereka. Demi Allah, jika ibumu terganggu oleh kutu, dia pasti meminyaki rambutnya. Dan jika panas matahari Makkah membakar, dia pasti berteduh." Ayyasi bin Rabi'ah berkata, "Aku akan membersihkan sumpah ibuku. Di sana aku mempunyai uang dan aku akan mengambilnya." Umar berkata, "Demi Allah, engkau telah mengetahui bahwa aku adalah orang yang paling kaya di antara kaum Quraisy. Engkau akan aku beri separuh hartaku dan sebagai gantinya engkau tidak perlu pergi bersama mereka berdua." Namun Ayyasi tidak mengikuti saran Umar dan lebih memilih untuk pulang bersama mereka. Umar kemudian berkata, "Jika engkau lebih memilih untuk melakukan apa yang engkau inginkan, ambillah unta ini, karena ia adalah unta yang andal dan penurut. Tetaplah engkau berada di atas punggungnya. Jika engkau melihat sesuatu yang mencurigakan, selamatkanlah dirimu dengan unta ini." Ketika mereka bertiga tiba di Badjanan, sebuah gunung di dekat kota Makkah, Abu Jahal berkata, "Demi Allah, wahai saudaraku, sungguh untaku ini berjalan sangat lamban. Ia tidak dapat membawaku untuk mengejar untamu." Ayyasi menjawab, "Ya, itu benar." Kemudian Ayyasi menghentikan untanya dan turun. Begitu pula Abu Jahal dan Harith. Setelah mereka semua turun, keduanya mengikat unta tersebut, membawanya masuk ke Makkah dan menyiksanya. Mereka berkata, "Hai penduduk Makkah, inilah yang seharusnya kalian lakukan terhadap orang-orang yang bodoh di antara kalian." Selanjutnya,
Mereka memenjarakan Ayyasi. Abdullah bin Abbas menyampaikan bahwa Ali bin Abi Thalib pernah berkata kepadanya, "Aku tidak mengetahui seorang pun yang melakukan hijrah, kecuali dengan sembunyi-sembunyi, kecuali Umar bin Khattab." Umar menyandang pedang dan busur anak panah di pundaknya, lalu mendatangi Ka'bah, tempat kaum Quraisy berkumpul di halamannya. Ia melakukan tawaf sebanyak 7 kali dan melaksanakan sholat 2 rakaat di makam Ibrahim. Kemudian Umar mendatangi mereka satu persatu dan berkata, "Barang siapa ibunya merelakan kematiannya, anaknya menjadi yatim, dan istrinya menjadi janda, temuilah aku di belakang lembah itu." Ali melanjutkan, "Tidak ada seorang pun yang mengikuti Umar kecuali orang-orang yang tertindas, hingga ia mengajarkan dan menunjukkan mereka ke jalan yang benar." Dari sini kita melompat ke akhir hayat Umar ketika ia memohon untuk diwafatkan dalam keadaan syahid. Dari Sa'id bin Al-Musayyab diceritakan bahwa ketika Umar pulang dari melaksanakan haji, ia membentangkan selendangnya dan duduk di atasnya sambil berdoa, "Ya Allah, usiaku telah lanjut, tenagaku melemah, dan rakyatku tersebar luas. Maka aku memohon kepadamu agar aku dapat mati syahid di jalanmu dan wafat di bumi Rasulmu." Dalam riwayat Hafsyah bertanya, "Kapan itu akan terjadi?" Umar menjawab, "Akan tiba saatnya kepadaku insya Allah." Belum habis bulan Zulhijjah, Umar pun ditikam. Ma'dan bin Abu Thalhah menyatakan bahwa Umar menyampaikan khutbah pada Jumat setelah kepulangannya dari melaksanakan ibadah haji, kemudian memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menyebutkan Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Ia berkata, "Aku bermimpi dan menganggap itu sebagai pertanda akan tibanya ajalku. Aku bermimpi seakan-akan seekor ayam jantan mematukku 2 kali. Sesungguhnya orang-orang menyuruhku untuk mengangkat seorang pengganti. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan agama dan kekhalifahannya yang telah mengutus nabinya dengan mengusungnya. Jika ajal menjemputku, urusan ini diserahkan kepada syura, musyawarah, di antara 6 orang yang ketika Nabi SAW meninggal, beliau telah ridha kepada mereka. Maka siapa saja di antara mereka yang berbaiat, hendaklah kalian dengar dan taati. Sesungguhnya aku mengetahui akan ada orang-orang yang akan mengacaukan urusan ini dan aku yang akan memerangi mereka dengan tanganku atas dasar Islam. Mereka itulah musuh-musuh Allah, orang-orang kafir lagi sesat. Demi Allah, aku tidak akan meninggalkan sesuatu yang lebih penting bagiku daripada al-qalalah, seseorang yang meninggal dan tidak meninggalkan ayah serta anak. Demi Allah, tidak pernah Rasulullah menegaskan sesuatu kepadaku tentang sesuatu melebihi ketegasannya kepadaku dalam masalah al-qalalah. Sampai beliau menusukkan jarinya ke dadaku dan berkata, "Dan aku bersaksi kepada Allah atas pemimpin-pemimpin negeri, bahwasannya aku mengutus mereka agar mengajarkan kepada manusia perihal urusan agama mereka dan menjelaskan tentang sunnah Nabi mereka, serta mengadukan kepadaku apa yang tidak mereka ketahui." Pada masa lalu, Umar tidak mengizinkan tahanan yang sudah kembali untuk memasuki kota Madinah hingga Al-Mughirah bin Syu'bah, gubernur Kufa, menulis surat kepada Umar. Ia meminta izin kepada sang khalifah untuk mempekerjakan seorang budak yang terampil dalam pertukangan. Budak tersebut bernama Abu Lu'lu'ah, yang nama aslinya adalah Fairuz. Ia dapat melakukan banyak pekerjaan yang bermanfaat bagi manusia seperti pandai besi, pengukiran, dan perkayuan. Umar pun mengizinkannya. Al-Mughirah mengirimkan Fairuz ke Madinah. Setiap hari ia memungut 4 dirham dari Fairuz. Ia juga diwajibkan untuk membayar 100 dirham per bulan, karena ia membuat banyak batu penggilingan. Kemudian, budak itu menemui Umar untuk mengadu, "Wahai Amirul Mukminin, Al-Mughirah membebaniku dengan pekerjaan berat dan membuatku sangat sibuk. Berbicaralah kepadanya agar ia meringankan tugasku dan pajak." Umar bertanya, "Pekerjaan apa yang dapat engkau lakukan?" Fairuz menceritakannya kepada Umar. Umar menjawab, "Pajak itu tidak terlalu besar untukmu.
bertakwalah kepada Allah dan berbuat baiklah kepada majikanmu. Sebenarnya, Umar berniat menemui Al-Mughirah agar meringankan beban Fairuz. Fairuz pergi dengan marah dan berkata, "Semua orang mendapat keadilan darinya kecuali aku. Ia sangat buruk. Jika melihat para tahanan anak kecil, ia datang mengusap kepala mereka dan menangis. Umar telah menyakitiku." Fairuz berniat untuk membunuh Umar. Ia pun membuat pisau besar dengan 2 mata yang diberi racun. Fairuz memperlihatkannya kepada Al-Hurmuzan seraya berkata, "Bagaimana pendapatmu tentang pisau ini?" Ia menjawab, "Tidaklah engkau menebaskannya kepada seseorang melainkan ia pasti tewas." Pada suatu hari, Umar berpapasan dengan Fairuz. Lalu ia berkata, "Bukankah engkau pernah mengatakan akan membuat penggilingan yang digerakkan oleh angin?" Budak itu berpaling dari Umar dengan wajah masam dan berkata, "Aku akan membuatkanmu penggilingan yang akan menjadi buah bibir masyarakat." Setelah berlalu, Umar berkata kepada orang-orang yang menyertainya. Saat itu, Umar sedang bersama sekelompok orang. "Apakah budak itu mengancamku?" Amr bin Maimun berkata, "Tidak ada jarak antara aku dan Umar kecuali bin Abbas ketika Umar terluka." Sudah menjadi kebiasaan Umar jika masuk masjid, ia berdiri di antara barisan salat dan berkata, "Luruskan barisan kalian." Jika telah lurus dan tidak ada lagi celah di antara mereka, ia akan maju sebagai imam dan mulai bertakbir. Mungkin saat itu ia membaca surah Yusuf Al-Nahl atau surah lain pada rakaat pertama. Kemudian, aku mendengar Umar berkata, "Aku telah dibunuh oleh anjing," atau "Aku telah dimakan oleh anjing." Ia ditikam di bagian bahu dan pinggangnya. Ada yang mengatakan orang itu menikam Umar di bagian punggung sebanyak 6 kali, setelah itu melarikan diri. Tidaklah ia melewati orang-orang di kiri dan kanannya, kecuali ia menebaskannya hingga melukai 13 orang, dan 9 diantaranya meninggal dunia. Ada juga yang mengatakan 7 orang. Ketika Abdurrahman bin Auf melihat hal itu, ia melemparkan mantel lebar ke tubuh Abu Lu'lu'ah untuk menangkapnya. Ketika yakin dirinya akan tertangkap, Abu Lu'lu'ah pun membunuh dirinya sendiri. Umar kemudian memegang tangan Abdurrahman bin Auf dan menyuruhnya untuk maju menggantikannya sebagai imam. Orang-orang yang berada di sekitar Umar melihat dengan jelas kejadian yang aku saksikan. Sementara orang-orang yang sholat di sudut masjid tidak mengetahui peristiwa yang terjadi, kecuali tidak mendengar suara Umar hingga mereka pun mengucap,